Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang saya muliakan dimanapun engkau berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah apabila kita semua sehat walafiat, lebih-lebih kita bisa menjalankan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudaraku yang saya muliakan, dimanapun engkau berada, sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwasannya setiap insan, baik dia orang kafir atau orang Islam sendiri, baik dia orang baik atau orang jahat, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia muda ataupun tua, secara fitrah dan tabiat yang dicari hanyalah kebahagiaan. Tidak satu pun di dunia ini yang bekerja dan beramal melainkan dia hanya menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Betul apa betul? Siapa yang sholat 5 waktu meskipun dia payah, kecapean, tapi dia tetap sholat, bekerja, mengamalkan ibadah, dia hanya menginginkan kebahagiaan. Betul apa betul? Ya begitu juga orang yang bersedekah, dia melancarkan sedekah walaupun berat, dia hanya menginginkan kebahagiaan, yaitu terhindar dari musibah dan bencana, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sedekah itu termasuk hal yang bisa merusak kepada 70 pintu kejelekan. Itu bisa menolak katanya sedekah dan lain sebagainya. Ada yang bekerja sebagai artis, dia menginginkan kebahagiaan walaupun caranya banyak yang tidak tepat dalam ajaran agama, tapi dia menginginkan kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan itu dengan memelihara hewan dan lain sebagainya. Ada yang berkebun, bertani, dia tidak lain hanyalah menginginkan kebahagiaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ulama yaitu mensifati manusia dengan beberapa sifat, antara lain di antara manusia yang disebutkan oleh ulama bahwa sebagian manusia mengatakan bahwa kebahagiaan itu terletak pada merantau. Kadang-kadang kita tahu ada orang yang senang jalan-jalan, istilahnya lah ya, sering merantau, sehingga seakan-akan kebahagiaan itu terletak pada itu. Bahkan dia tidak menetap satu tempat, dia berpindah-pindah dari tempat ini menuju tempat lain, dari tempat lain menuju tempat yang lain-lain, dan seterusnya, sehingga keluarganya, anak istrinya terlontarkan dan merasa kesedihan menghadapi suami yang sering merantau. Karena banyak sekarang ya tidak bekerja di rumah atau bekerja di daerah rumah ya, atau bekerja di jauhnya seperti ke Malaysia. Orang-orang Madura itu banyak yang ke Malaysia, lebih-lebih yang di Jember juga ada di Sumatera dan di lain sebagainya, ada di Arab Saudi, dan tak terhitung. Seakan-akan kebahagiaan itu terletak pada merantau. Bahkan ketika mati menghampirinya, dia masih belum mendapatkan kebahagiaan. Namun ternyata dia hanya lari
dari realita kehidupan. Dia hanya lari dari realita kehidupan dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Saudaraku, dimanapun engkau berada yang saya muliakan, manusia kedua menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta dan benda, sehingga seluruh persiapan dan pemikirannya hanya terletak pada banyaknya harta dan anak, sehingga banyak sekali perhatiannya terhadap anak dan banyaknya harta justru membuat ia lalai dari ketaatan kepada Allah dan bekal kehidupan akhirat. Bahkan ketika mati menghampirinya, ia masih tersibukkan oleh harta bendanya. Begitu juga dengan anak-anaknya. Dan kondisi yang seperti ini sesuai yang Allah firmankan di dalam surat At-Takasur, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu, atau telah melalaikanmu dari taat kepada Allah. At-Takasur yaitu bermegah-megahan, yakni saling bangga membanggakan terhadap banyaknya harta, saling bangga membanggakan terhadap banyaknya anak, saling bangga membanggakan tentang banyaknya pembantu-pembantu dan lain sebagainya. Kalau kita ini tambah mengkaji lebih dalam bahwa kita kalau sibuk dengan dunia, contoh saja kalau kita lebih menelusuri lebih dalam, ketika seseorang banyak harta, dia akan tersibukkan oleh harta bendanya dan akan banyak lupa untuk kehidupan akhirat atau bekal-bekal kehidupan akhirat. Contoh saja, apabila seorang mempunyai rumah besar, mobil banyak, dan lain sebagainya, dia sibuk mengurusi rumah, mengurusi lampunya berapa, bayar listriknya berapa, mau bekerja apa, motornya ada 15 motor, mobil juga ada 20, dia mengurus sepedanya gimana, bayar pajaknya gimana setiap tahun. Begitu juga kalau ada maling, dia memikirkan itu, memikirkan seluruh harta bendanya, mobilnya dielap dan dimandikan, yang ada 20 umpamanya ini ya. Dia sibuk dengan urusan dunia, entah sibuk entah mau dijual, apa mau dikreditkan dan lain sebagainya. Dia bayar pajak setiap tahun, mau mendapatkan pajak dari mana uangnya. Dia memikirkan terus dengan dunia. Tapi kalau itu yang dicari, maka kita bisa akan menjadikan kesengsaraan bagi kita. Tidak lain kepada kita, yaitu kita bisa akan dijadikan budak oleh dunia, karena kita disuruh ini, suruh ngurus ini, sama mobil dunia dan motor dan lain-lain, rumahnya disuruh gini, ini rumahnya kurang bagus, gimana kalau kasih ini. Seakan-akan kita diperintah, seakan-akan kita dijadikan budak oleh dunia itu sendiri. Itu bukan bersifat kebahagiaan, tapi kalau bahagia ya bahagia sementara, itu bukan bahagia yang hakiki. Kalau ibarat kata ya, orang yang menumpuk dunia itulah sangat merugi. Contoh, kalau ibaratkan ya, apabila kita berada di tengah lautan, kita menumpuk air di tengah lautan. Buat apa menumpuk air kalau kita berada di lautan? Iya apa betul? Begitu juga kalau kita berada di dunia, buat apa kita mengumpulkan dunia? Kita kan berada di dunia, padahal tujuan kita yaitu tujuan yang mulia. Diberikan kehidupan di dunia ini untuk tujuan yang mulia, yang tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk
kehidupan akhirat. Dan ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin bahagia, katanya sebagian ulama mengatakan targetnya jangan terlalu tinggi. Contoh, apabila kita bertamu kepada seorang teman, aku pingin target, aku pinginnya sama teman dikasih air susu, dikasih makanan nasi goreng dan ayam geprek dan lain sebagainya, dikasih mie teror, mie yang enak. Tapi ketika kita sudah berangkat ke rumah temannya, kita hanya dikasih air putih, air mentah lagi, maka kebahagiaan lenyap seketika. Bahkan kita bisa jadi marah, bisa jadi tidak tenang. Tapi apabila kita targetnya kita tidak tinggi-tinggi, contoh, saya pergi ke teman, meskipun dikasih apapun saya nerima ikhlas. Pergi ke rumah teman, ketika dikasih air mentah, ya alhamdulillah. Dikasih susu, dikasih makanan ayam daging, kita tambah bersyukur. Dan itu tambah bahagia apabila target kita tidak terlalu tinggi. Target kita yang untuk tinggi gimana? Ya kehidupan akhirat atau banyak kehidupan atau memperbanyak yaitu amalan-amalan ibadah. Contoh lagi, apabila kita berhadapan dengan dunia, kita ingin bahagia, kita harus menerima apa adanya. Itu target sederhana. Apabila target kita tinggi, maka kebahagiaan itu akan lenyap, kesengsaraan yang akan melanda. Contoh, aku ingin mobil Mercy, aku ingin mobil Alphard, aku ingin punya rumah bertingkat 4 dan lain sebagainya. Ketika kita tidak menemukan, tidak mendapatkan yang diinginkan, maka kesengsaraan yang akan terjadi pada diri kita. Tapi apabila kita target itu standar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, rumah cukup, yang penting tidak keturu oleh hujan, cukup, ya ada apa-apa. Jadi kita bersyukur, tambah bagus rumah, tambah bersyukur lagi, karena targetnya sederhana, tidak mewah, tidak besar, tidak mewah, tidak kaya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hatta zurtumul maqabir, kalian dilalaikan oleh harta benda, sibuk dengan hiruk pikuk, dengan kesibukan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur, hingga kalian dipendam di dalam kubur, baru kalian sadar bahwa kehidupan dunia tidak lain adalah hanya senda gurau, hanya bergurau kita di dunia. Gimana gak mau mencari bekal akhirat? Maka rugi sekali kita apabila hanya bersenda gurau saja, tidak mendapatkan akhirat kelak sesudah mati. Ketika kita sudah mati, tidak membawa dunia yang kita cari berhari-hari, tidak membawa itu, tidak membawa rumah, tidak membawa HP, tidak membawa TV dan lain sebagainya. Bahkan baju-baju yang baik ditinggalkan meskipun dipakai setiap hari. Buat apa dunia apabila kita tidak beribadah kepada Allah? Saudaraku yang saya muliakan dimanapun kau berada, orang yang ketiga mempunyai pandangan. Ada di antara manusia yang mempunyai pandangan, manusia ketiga, yaitu mereka berpandangan bahwa kebahagiaan terletak pada kepuasan hawa nafsu, sehingga dia menuruti keinginan hawa nafsunya sampai puas. Saudaraku, perlu diketahui bahwa nafsu itu sebagian dari ulama mengatakan ada 3. Ada nafsu tidur, ada nafsu makan, ada nafsu perempuan. Kalau kita nafsu tidur, kita sering tidur. Contoh, kalau kita bangun di pagi hari, bangun jam 8, setelah itu bangun setelah zuhur, tidur lagi 1 jam. Setelah 1 jam tidur, dia
tidur lagi setelah asar. Setelah itu dia bangun, maghrib tidur lagi, sampai subuh belum bangun. Hanya kadang-kadang ia bangun ke jiding dan lain sebagainya. Itu termasuk mengikuti hawa nafsu yang jelek, karena ibadahnya kurang, bekerja bahkan tidak ada, dan lain sebagainya. Itu keliru. Bahkan Anda yang senang tidur, mendapatkan kebahagiaan, menghilangkan sumpah dan semacamnya, ada yang berpendapat begitu. Dan ada nafsu makanan. Maksud nafsu makanan ini, ingin makanan ini, makanan tempe yang diginikan, makanan sate, makanan es degan, makanan mie Indofood, makanan nasi goreng, ayam Solo, mie Solo, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dia memperturutkan keinginan nafsunya itu dengan pagi ini sebuntut, siang rawon, dan bahkan sampai seterusnya. Sampai kadang-kadang ada cerita dalam satu orang ini, satu bulannya sampai 70 kali variasi dalam makanan. Dari saking banyaknya makanan, sehingga dia banyak memikirkan makanan, memikirkan cara masaknya. Setelah masak dia melihat di YouTube atau lain sebagainya, melihat makanan-makanan. Banyak kan yang tercantum dalam YouTube sekarang, divideokan makanan bakso, makanan pentol besar, makanan mie. Apa maksud itu? Itu nafsu, keinginan yang kurang baik. Kita harus tahu cara membedakan antara mana kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kita yaitu makan. Kalau makan cukup nasi dengan tempe cukup. Kalau keinginan tidak ada batasannya. Ingin mie, sate, mie gole, mie pangsit, dan lain sebagainya, tidak ada batasannya. Oleh karena itu, marilah kita ambil kebutuhannya, dan kalau ada sisa uang kita tabung, lebih-lebih disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, seperti Nabi lah contoh kita. Dan nafsu yang ketiga yaitu nafsu kepada perempuan. Apabila kita mengetahui tentang orang yang berpacaran, chat-chatan, bahkan ada yang temu-temuan di luar, bahkan ada yang sampai berhubungan badan, itu menyangka kebahagiaan itu terletak pada itu. Bahkan itu bisa membuat kesengsaraan. Kalau ada orang yang berzina, maka orang tersebut akan dihapus 70 tahun amalnya. Dia belum tentu umur 70 tahun, dia sudah dihilangkan amalan 70 tahun, dihapus oleh Allah, kecuali dia bertaubat. Jadi tidak ada, malahan dia akan mendapatkan kesengsaraan yang tiada tara kalau dia berzina. Lebih-lebih kalau ada orang yang mengetahui, pasti digebokin, dipukulin, dan lain sebagainya. Apabila dia diketahui oleh polisi, maka dia akan dihukum penjara. Oleh karena itu, marilah tinggalkan. Apabila kita mengikuti hawa nafsu, menuruti keinginannya, apabila kita sumpah gelisah pikiran, tidak tenang pikiran, apabila kita mengikuti hawa nafsu, maka ketidakenakan pikiran, sumpah atau kegelisahan, orang itu menutupnya kegelisahan tersebut dengan melaksanakan atau mengamalkan kemaksiatan yang lain. Contoh, dia sudah sumpah dan lain sebagainya, ia gunakan untuk mencuri, dia ngutang ke bank dan menipu bank dan lain sebagainya. Ibarat kata, kalau dia sudah dibakar api, maka apinya tambah besar, karena dia sudah sumpah gara-gara maksiat, dia ditambahkan lagi kemaksiatannya, maka dia tambah berdosa kepada Allah. Saudaraku yang saya muliakan, orang keempat berpandangan bahwa kebahagiaan itu seperti mutiara yang telah hilang dari dunia, alias sudah punah dari dunia.
Intinya kebahagiaan itu tidak ada lagi katanya bagi orang yang berpendapat sebagian orang. Tapi bagi kita, orang yang mengetahui tentang kehidupan, insya Allah kita akan tahu bahwa di kehidupan dunia ini pasti ada kebahagiaan. Apabila kita mengetuknya, pasti kebahagiaan itu akan terbuka. Dan kebahagiaan itu, saudaraku, kebahagiaan yang sebenarnya yang kita bahas mulai dari tadi, kebahagiaan yang menurut ulama mayoritas, yaitu sakinatul qalbi, yaitu artinya ketenangan hati. Kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Cabangnya adalah seperti bahagia, tentram, nyaman, bahkan tawa dari manusia itu sendiri. Itu merupakan cabang dari sakinatul qalbi atau ketenangan hati. Contoh saja lah ya, yang gampang-gampangan. Kalau kita ini belum menikah, pasti kita akan terombang-ambing pikirannya, mau ke utara, selatan, ke timur, ke barat, dan lain sebagainya. Pingin keluar terus, sumpah di rumah katanya. Ya. Tapi kalau kita sudah menikah, maka pikiran tenang, hati damai, tentram dan tenang. Itulah kebahagiaan apabila kita mempunyai istri dan lain sebagainya, lebih-lebih yang dia cintai dan lebih-lebih yang dia sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Saudaraku yang saya muliakan, sesungguhnya kebahagiaan itu milik Allah, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Apabila kita mencari sebab musabab dari kebahagiaan tersebut, pasti kita akan mendapatkannya. Sebab musabab itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa yang mencari kebahagiaan di luar Al-Quran dan Hadis, berarti dia telah mencari kebahagiaan yang salah atau mencari kebahagiaan yang sementara. Karena ada kebahagiaan bersifat sementara, ada kebahagiaan yang bersifat hakiki selamanya. Saudaraku yang saya muliakan, yaitu kunci dari kebahagiaan tidak lain adalah satu, beriman kepada Allah. Zaqatamul iman man radiya Allahu rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu akan merasakan manisnya keimanan, yaitu orang yang ridho Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan agama Islam sebagai agama. Nah, selain dari itu, kita mencintai apa yang Allah cintai dan kita membenci apa yang Allah benci, serta kita menjauhi apabila itu sudah dibenci oleh Allah, lebih-lebih dimurkai. Jadi kita apabila menginginkan kebahagiaan, kita mewaspadai apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap hari, ini sesuai syariat Islam apa bukan. Yang kita kerjakan, kita bekerja di orang ini, kita berdagangan kepada orang ini, berdagangan ini sesuai dengan ajaran Islam apa bukan. Apabila bukan, maka kebahagiaan akan sedikit. Apabila sesuai dengan syariat, maka kebahagiaan yang akan menimpanya selamanya. Dan kita mencintai Allah, seakan-akan kehidupan kita seluruhnya hanya untuk Allah, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dengan sebaik mungkin, serta kita tidak melampaui batas apa yang Allah haramkan. Walaupun selembar rambut, kita
kita tidak melakukan dosa walaupun selembar rambut. Apabila itu terjadi, kita cepat bertaubat. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, marilah kita sebagai manusia mencari kebahagiaan dengan sesuai yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, serta menjauhi dari apa yang dilarang. Contoh sekarang kan orang banyak menjadi YouTuber, dia bahkan ada yang buka auratnya, itu haram. Itu juga orang yang menjadi artis, dia buka auratnya, itu haram. Jangan melakukan hal itu. Begitu juga orang yang berhutang kepada riba, dia hutang kepada riba, bukan kebahagiaan yang menimpanya. Kebahagiaan hanya bersifat sementara apabila itu ada kebahagiaan. Tapi yang senyatanya, apabila kita berhutang kepada yang riba, uang beranak atau berbunga, maka kebahagiaan itu tidak ada. Bahkan yamhaqur riba, mencabut dari akar-akar rezeki apabila kita melakukan hal-hal yang riba, dan itu riba diharamkan. Maka janganlah kita melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah walaupun selembar rambut. Jangan melakukan sesuatu yang diharamkan. Marilah kita mewaspadai diri setiap hari dan banyak beristighfar. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu beristighfar setiap hari dan malam, yaitu 100 kali. Kalau kita sebagai umatnya yang banyak dosa, insya Allah banyak dosa ya, maka kita tambahkanlah ya seperti 117, entah 113, ya tidak apa-apa. Dan jangan lupakan sholatnya, dan mencari ilmu itu wajib. Marilah kita senantiasa banyak memperdalam ilmu-ilmu agama, agar apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan, lebih-lebih jual beli, dan apa yang kita hutang atau kita pinjam dan lain sebagainya, itu sudah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan bersifat sementara. Kebahagiaan yang hakiki mulai dari dunia sampai kehidupan akhirat. Semoga tausiah ini memberikan sumbangan moral bagi saudara-saudara kita umat Islam, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas salah luput dari saya. Cuma itu yang saya bisa sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.